Smart Thrift itu event thrift. Kan thrift ini lagi up juga sebenarnya. Kok nyuri momen itu juga apa enggak sebenarnya? Konsep acaranya ini sebenarnya agak beda nih. Event itu kan biasanya 2 hari. Nah, ini 2 minggu. Karena di tempat itu nanti bakal ada ini juga kan, bakal ada buka bar. Setiap hari itu bakal aku buat giveaway all day. Ada barang yang mereka bisa bawa pulang dengan harga mungkin 50.000. Baru ada box yang ada barang di dalam. Dan mereka cuma bayar 5.000. Itu nanti bakal ada jual beli barang-barang thrift, edukasi juga tentang barang-barang thrift gitu. Bakal ada performance band, bakal ada ngebangun vibes lah. Lebih mau ngebangun suasana ya. Jadi niat awal itu nggak sekedar jual beli ya. Bakal ngundang beberapa nama besar dari ibu kota lah ya, kayak Big Boss, Bang Mamet, terus ada juga nanti Mang Jenal dari Extra Lady, terus juga ada Cika Bimo, pasangan yang fenomenal lah di bidang drifting. Check the mic and make sure it sound right, boys. Halo, selamat datang kembali di Secondary Show. Udah lama nih kita vakum dari dunia YouTube ya, hampir 2 tahun kalau nggak salah. Nah, hari ini kita memutuskan untuk kembali lagi ke YouTube dengan konsep dan gagasan yang lebih fresh. Jadi semoga kalian dapat lebih enjoy menikmatinya. Jadi hari ini tuh aku mau ngobrol-ngobrol ya, ngebahas tentang acara yang akan diselenggarakan akhir bulan ini, yang lagi kugarap juga sebenarnya sama salah satu teman. Jadi nanti kita bakal ngulik isi acaranya tuh apa, konsepnya gimana, terus berlangsung berapa lama dan lain-lain. Jadi langsung di sebelahku udah ada Ibal Ona. Apa kabar, Nak? Baik. Gimana nih? Berapa hari ini kayaknya agak sibuk ya? Iya. Agak sibuk, banyak pressure ya kan, udah makin dekat acaranya. Jadi aku mau ngulik lah lebih dalam ya. Mungkin banyak kawan-kawan juga yang masih bertanya-tanya apa sebenarnya acara ini. Kok belum terlalu tergambar di kepala orang itu. Jadi langsung dari yang pertama kayaknya, sebenarnya apa itu Smart Thrift? Smart Thrift itu event thrift, yang pasti event thrift ya. Core-nya adalah thrift. Jadi di situ nanti bakal ada biasa jual beli barang-barang thrift, bakal ada edukasi juga tentang barang-barang thrift gitu, bakal ada performance band, bakal ada ngebangun vibes lah di situ nanti di lokasi. Dari jawaban yang kau jawab tadi. Nah, ini kan sebenarnya kau backgroundnya sendiri kan dari IO nih, jadi udah banyak acara sebenarnya yang kau jalanin, terus sudah banyak acara yang kau garap juga. Nah, jadi tapi kenapa mau thrifting yang kau angkat di kesempatan kali ini? Jadi awalnya kan aku memang suka nge-thrift, suka apa, awalnya tuh aku hunting lah ya. Awalnya tuh aku di Sukarame. Saya ke Sukarame dulu. Sukarame, nongkrongnya aku di Sukarame sama orang Bang Yogi. Gitu, sama orang Yogi. Sering jumpa juga kita di situ. Jadi aku awalnya gitu kan suka lah. Pokoknya aku suka gitu, kayak candu ngeliat barang-barang gitu. Dapat murah ya kan, limpul gitu. Ya udah langsung aku pikir awalnya kan di situ tuh. Terus aku di Jakarta tahu lah, aku kan sempat di Jakarta terus tahu ada event namanya Jakarta Thrift Day. Iya, itu besar kali. Terus aku kan mikir, ini Medan ini satu barangnya bagus-bagus, banyak, seller juga banyak gitu, pajak juga banyak. Aku ngerasa kayak Medan adalah harusnya bisa ya pusatnya itu. Terus aku tahu lah adalah event juga, event semua kayak Hobby Jack gitu kan, baru mau Jabar yang kan ada di Medan gitu. Ya. Terus aku dapat peluang untuk di tempat itu kan, yang di tempat acara. Aku dapat peluang apa yang dibuat. Terus aku kenal orang Bang Heri, kenal sama Bung Tom juga. Sharing lah aku, kira-kira bisa nggak ya buat event ini gitu. Setelah ditawarin kan, yang gua telepon kemarin beberapa waktu lalu dengan datang, bisa nggak ya. Terus kalian juga nuangkan, kalian kasih energi positif, kalian kasih konsep dan lain-lain. Ya udah, kayaknya ya udahlah, jalan lah, kenapa enggak gitu. Setelah dari ngobrol tadi. Tapi apa ada juga sebenarnya andil, kan thrift ini lagi up juga sebenarnya. Kok nyuri momen itu juga apa enggak sebenarnya? Di satu sisi pasti iya gitu. Pasti iya. Tapi aku bukan pengen lebih bagus sih sebenarnya eventnya, kan sebenarnya udah ada eventnya sebelum juga. Iya, Monjaba. Aku kalau bagus, tapi aku satu, karena aku nih memang pengen event gitu. Aku rindu event gitu. Dan kebetulan aku lagi main sama klien gitu kan. Terus kita sharing, terus ternyata klien kasih masukan yang bagus. Kalau out of content lah. Event ya, kalau kita ngomong event, kapan sebenarnya terakhir event di Medan? Kayak udah lama kali, aku pun udah lupa kayak ada event di Medan tuh kapan gitu. Kau lah yang pernah kau garap yang terakhir lah. Kalau aku terakhir
2019 sih. 2020 berarti skip tuh ya, memang betul-betul nggak ada tuh ya. 2020 aku ya main video gitu lah, buat film. Jadi ini bisa dibilang event pertama lagi lah, kayak kita ngebangkitin lagi semangat kawan-kawan ya. Dan ya syukurnya responnya bagus semua gitu dari simplesnya gitu. Aku jumpai senior juga, jumpai kawan-kawan yang lain, responnya bagus. Terus aku ketemu ke abang-abang band, senior komunitas, semua responnya bagus, ya kenapa enggak, aku pikir. Jadi kau ambil peluang dari situ lah ya. Salah satu ngambil apa namanya kesempatan. Ya nggak usah muna juga lah, nggak diambil peluang ini ya kan. Cuannya lumayan juga. Ya maksudnya kalau misalnya menguntungkan di kalian dan menguntungkan di aku secara pribadi ya, secara bisnis gitu. Ya. Kita nggak bisa bicara soal movement apa pergerakan, enggak sih. Maksudnya gimana kalian bisa kita lagi dekat kan, gimana ada dampak baik di kalian, baru aku juga bisa beracara karena aku juga rindu. Karena itu bisnis yang lagi kau jalani sebenarnya. Oke, terus dari konsep acaranya ini sebenarnya kalau dari yang kulihat kayaknya agak beda nih dari yang sebelum-sebelumnya, karena yang kita tahu kan event itu kan biasanya 2 hari, 3 hari. Nah, ini kita masukin atau kau masukin 2 minggu di konsep acara. Itu gimana tuh? Itu awalnya juga ditawarin sama pihak gedung 1 bulan. 1 bulan. Terus aku kan setelah aku sharing lah sama kalian, ini nggak masuk akal nih kalau kita buat 1 bulan kayaknya berat kali sih memang. Beratnya satu di waktu, satu kalian mungkin harus ada cari barang dan lain gitu kan. Terus juga aku pikir gimana nggak lebih ini ya, maksudnya lebih singkat dari 1 bulan tapi tetap padat gitu. Jangkanya pun tetap panjang jadi bisa membuat apa ya, suasananya jadi lebih dapat vibes. Iya, karena kalau sebenarnya 2 hari itu bagus lah untuk event kan, kalau cuma untuk jual beli gitu kan. Tapi kalau aku pengen ngebangun juga, kayak ngebangun animo kawan-kawan di Medan di luar dari yang mungkin sebelumnya nggak pernah nge-thrift gitu, yang ngerasa kayak apa sih, kenapa harus beli barang second gitu ya, kenapa harus monja gitu ya. Gitu. Jadi kalau dari yang kutangkap berarti lebih membangun suasana ya. Jadi niat awalnya itu nggak sekedar jual beli ya. Jadi kayak menarik circle baru, skena baru yang awalnya dia nggak tahu nih, terus kita edukasi jadi tahu dan membuat si market second ini makin besar ya, kurang lebih ya. Kurang lebih gitu ya. Iya, jadi kayak yang mungkin ngerasa ngapain, buat apa nge-thrift gitu, kayak nggak pernah gitu kan, ya harus ada coba gitu karena di tempat itu nanti bakal ada ini juga kan, bakal ada buka bar, bakal ada kayak gitu ya. Kan kalau misalnya mereka biasa kayak mungkin ke pajak gitu kan, atau ke mereka tuh harus nyari benar-benar keliling lah, itu pun belum dapat. Nah, kalau di apa nih pasti dapat, maksudnya kayak mereka tuh tahu nih, bisa udah lihat barangnya gitu. Jadi ada buka balnya juga nanti di situ, ada itu games atau gimana? Buka bal itu nanti mungkin seminggu bisa 2 kali, itu nanti ada salah satu tenan yang bakal ngebuka itu. Jadi bisa jadi, kurasa kalau menurut aku bisa jadi candu juga ya. Jadi orang-orang yang pada awalnya itu nggak pernah ke pajak, terus datang ke sana ngerasain suasana vibes-nya itu sendiri. Nah, kelar dari acara dia kayak jadi pengen ke pajak pada akhirnya. Syukur-syukurnya kayak gitulah. Syukur-syukurnya orang-orang Medan jadi lebih teredukasi tentang barang gitu kan. Kadang ya ada muncul statement dari teman-teman aku juga kayak barang-barang thrift ini mahal, kayak nggak masuk akal gitu. Kami datang harganya kok segini. Nah, harusnya kan mungkin kalian dari kalian tahu lah kenapa barang itu mahal gitu. Kan mereka nggak tahu. Nah, itu nanti mungkin bisa kita bahas di acara gitu. Kayak mengangkat nilai si barang tadi itu ya, kenapa dia mahal, kenapa ini jadi lebih mahal dari yang ini, atau kadang misalkan apalagi barang vintage yang bentuknya buri kali ya kan, tapi harganya bisa juta-jutaan gitu. Nah, maksudnya kayak di orang-orang Jawa kan ngejar tuh. Betul. Ngejar ini barang ini mereka bisa bayar sampai jutaan gitu kan. Kalau bagi sebagian orang Medan kan nggak masuk akal. Aduh, ngapain lah, mending beli kaos baru ya kan, daripada beli yang gitu-gitu. Mungkin edukasi lebih ke situ sih. Jadi lebih ke apa ya, menambah wawasan ke kawan-kawan juga yang ada di sini. Jadi karena menurut aku pribadi juga kalau skena thrifting di Medan atau circle-nya udah memang pelan-pelan udah mulai bagus lah, mulai bagus. Ditambah lagi dengan kayak gini, semoga bisa jadi lebih berkembang ya kan.
Terus itu mulainya dari tanggal berapa ke tanggal berapa kira-kira? Acaranya dari tanggal 30 Oktober ini 30 Oktober sampai ini. tanggal 14 November. Berarti 2 minggu lebih itu ya? 2 minggu, 16 hari. 16 hari. Oh, oke. Itu kan sebenarnya 16 hari itu panjang sih, Nat. Aku pun sebenarnya kalau aku secara awam ya yang nggak terlibat langsung di sini pasti mikirnya itu bakal bisa rame terus nggak nih, atau bakal worth it nggak kalau aku buka tiap hari di sana? Itu memang udah di set up atau udah di maintenance dengan baik atau gimana? Nah, kalau dari aku sebenarnya kalau untuk ibaratnya itu kan PR yang bener-bener apa ya? Iya, itu susah ya. Cuman aku udah ngegodok dari sebulan lebih gimana supaya itu setiap hari bakal rame. Jadi mungkin di setiap hari itu bakal aku buat giveaway all day. Jadi setiap hari itu bakal giveaway all day. Okay. Nah, gitu. Jadi ada barang yang mereka bisa bawa pulang dengan harga mungkin 50.000. Baru ada namanya box yang ada barang di dalam dan mereka cuma bayar 5.000 rupiah. Bisa milih di bisa situ. milih di situ gitu. Maksudnya kayak jackpot gitu. Oh, di dalam itu nanti ada barang tertentu yang disimpan gitu ya. Misalnya, itu tumpukan jackpot namanya. Tumpukan jackpot. Dengan 5.000 kalian bisa ngobrak-ngabrik, nanti kalau memang rezeki dapat jackpot gitu berarti. Iya gitu. Baru nanti ya ada lagi beberapa konten yang pokoknya yang pasti ada games yang bakal hadiah. Hadiah bakal sepatu gitu. Itu setiap hari bakal ada. Enggak, itu bentukannya kayak mungkin 1 minggu bakal 2 kali gitu. Dan itu nanti konsepnya adalah turnamen. Jadi ada salah satu tenan yang bakal ngebawa mesin kayak apa ya? Finding machine itu. Maksudnya kayak apa? Pinball ya. Nah, pinball. Nah, dia bakal ngebawa mesin Street Fighter. Nanti di situ bakal ada turnamen. Oh, jadi banyak ya isi acaranya. Berarti setiap hari itu memang desain nggak bakal ada yang kosong ya? Iya, baru nanti ada yang buat kayak custom sepatu sendiri gitu nanti dari kawan-kawan kita gitu. Eksibisi. Baru ada buka bal juga, ada band-bandan juga, baru ada bazar juga. Band-bandan. Kompleks sih sebenarnya dari yang aku bilang, ibaratnya dari edukasinya dapat ya kan, terus dari vibes-nya kita juga pengennya juga dapat, dan kau bilang tadi ada band-bandan musik-musik, berarti dari segi hiburan juga full nih. Full dari hiburan full. Itu setiap hari juga atau gimana? Itu setiap Sabtu Minggu aja. Weekend ya. Weekend. Dari untuk pengisi acaranya sendiri? Itu yang lumayan nomor satunya lah bisa dibilang ya di Medan. Udah bisa dibocorin belum kira-kira siapa? Bisa, ada Fingerprint, ada Jere Fundamental, ya, ada SPR, Pang ya? Pang, ada Not Sprewell juga, ada Narto yang sekarang lagi main di Jakarta. Itu rapper ya, hip hop ya? Nama-nama besar ya. Jadi pun sebenarnya orang itu masing-masing kurasa punya circle-nya sendiri yang bisa dibawa ke acara, kurasa ya? Iya, karena itu tadi aku mendatangin mereka betul-betul satu untuk acara ini gitu. Aku datang door to door. Aku bilang, Bang, aku dalam acara gini-gini, terus ya ceritalah ini ada event kolektifan, gimana Bang kira-kira mau ikut terlibat? Ya bagus semua responnya gitu. Makanya aku pikir udahlah kenapa enggak gitu kan. Mereka karena itu tadi, karena energi dari klien dapat, energi dari komunitas dapat, dari abang-abang senior juga dapat. Ya aku pikir nggak ada salahnya untuk aku tetap jalan aja gitu. Jadi ibaratnya memang acara ini dibalut dengan maksimal lah ya, semua aspek dimasukkan ke dalam acara, jadi komplit ya. Iya. Yang pasti kalau untuk acara kan aku udah maksimal nih. Aku udah ngisi semua poin-poinnya. Aku udah ngisi poin-poinnya, aku udah gimana setiap hari itu padat. Ya kan? Konten-kontennya padat. Jadi tinggal kita lihat gimana lah, kita nggak tahu hasilnya lah berarti. Pasti kalau dari persiapan insya Allah udah lumayan matang ya. Udah tinggal jalan aja. Kalau terhitung dari hari kita buat video ini berarti kan itu tinggal H-10 tuh nanti ya. Untuk progresnya udah berapa persen kira-kira? Progres jadi tinggal produksi aja sih. Produksi. Nah, kalau dari aku ya, kalau untuk tenan kan paling tinggal 2-3 lagi gitu ya untuk tenan. Kalau dari terus udah masuk semua, udah daftar semua. Kalau untuk band-bandnya udah tinggal untuk eksekusi lapangan aja, untuk nge-uploadin kayak biasa produksi lah. Itu mungkin yang bakal pusing. Tadi kau udah bahas tenan, nah aku tadi lupa juga sih bahas di awal. Ini kita ready, itu kan gedung tuh berarti kan gedung. Itu ready sebenarnya ada berapa booth yang available untuk diisi? Untuk thrift atau untuk scan-scan yang lain total sebenarnya ada berapa? Total sebenarnya 80 booth yang available yang bakal ku penuhin. Tapi sejauh ini yang terisi sekitar itu di luar food ya.
Oh, Modivo dari 15 yang udah habis juga, udah dibeli sold orang out juga. ya? Nah, itu 80 yang udah terisi ada sekitar 50-an. Dari thriftnya sendiri? Dari thrift ya 50-an. 50-an? Ah. Berarti kira-kira space-nya tinggal berapa persen lagi nih? Ya, itu Mana tadi. tahu kawan-kawan yang nonton setelah ini kan ada minat untuk join apa segala macam kan, ya langsung mungkin hubungi kontak di bawah, Instagram di bawah. Dia bisa tahu juga ada berapa persen lagi kira-kira slot yang bisa diisi nih. Oh, kalau untuk thrift mungkin tinggal 3 atau 4 lagi. 3 atau 4 pun? Iya, tinggal 3 atau 4 lagi. Makanya ya buru-buru aja dihubungin partnership-nya gitu. Oke. Kalau untuk komunitas udah banyak. Udah banyak juga Udah ya. beberapa juga, baru dari lokal brand juga udah lumayan. Lokal brand juga udah lumayan. Berarti habis video ini dirilis, kalau bagi teman-teman yang mau nonton, yang mau join atau apa, bisa berebut aja kali ya, karena truk ini kayaknya udah mau sold out semua ya, kalau dari bootnya sendiri yang udah mau sold out. Kalau butuh kontennya juga tinggal cek Instagramnya aja kan, bakal ada apa aja gitu. Karena infonya situ lengkap sih, bakal ada apa aja gitu, cara registrasinya, cara submit bandnya gitu semua. Oh, kalau untuk yang mau submit band apa masih bisa? Masih bisa Ya? masih bisa, karena bandnya, karena target aku tuh 50 band sih. 50 band? Sejauh ini yang udah daftar itu udah sekitar 30 sekian. Itu di luar gestar yang disebutin? Sama gestar. Udah sama gestar? Sama gestar. Oke, nah aku juga ada dengar masukan lah, input dari kawan-kawan kan. Di acara ini nanti itu ada baiknya sebenarnya kita masukkan gathering. Itu gimana menurut kau? Ya sebenarnya itu kan masukan dari awal pertama kita jumpa. Betul. Bakal ada gathering dan ternyata setelah dihubungin sama abang kita si Gultom, respon dari luar kota bagus semua gitu, dan mereka juga bakal datang ya. Iya, udah beberapa kota sih confirm bakal datang. Ya udah, jadi kayak aku pikir gas aja gitu, kita bakal gathering. Aku juga ada mungkin bisa kubocorin lah ya. Bakal ngundang beberapa nama besar dari ibu kota lah ya. Iya. Seleb thrift lah bisa kita bilang, nama-nama besar dari dunia thrifting kayak Big Boss, Bang Mamet, terus ada juga nanti Mang Jenal dari Extra Lady, terus juga ada Cika Bimo, pasangan yang fenomenal lah di bidang thrifting, itu juga mungkin bakal datang ke acara dan meramaikan juga. Itu kira-kira apa ya bisa dibilang banyak ilmu mungkin yang bisa diambil orang itu nanti. Memang atau nanti bisa kita buat sharing sessionnya dengan para gestar. Ya mungkin lah sharing tentang gimana mereka di sana gitu, tentang nge-thrift di sana dan nge-thrift di sini gitu. Bedanya apa? Terus aku ngerasa kan kayak mereka kan punya power juga ya, kayak masing-masing Cika itu dia aku ngeliat medianya bagus gitu, mungkin bisa sharing soal itu nanti di Medan sama mereka. Mungkin kita bakal bisa jalan-jalan sama-sama atau apa. Jalan-jalan tuh pasti ditodong tuh sama itu pasti tuh, karena kulineran segala macam. Nah, oke, tadi kita udah bahas lumayan panjang lebar lah ya. Aku jadi pengen nanya yang untuk progresnya tadi sampai udah hampir 80% lah bisa kita bilang ya. Nah, selama itu berjalan kira-kira apa kendalanya? Kalau kendala nggak ada sih. Kalau dari thriftnya itu ya, aku udah keliling-keliling ke klien, aku ke pajak-pajak, aku jumpa senior juga, dan responnya semua bagus gitu kan ya. Terus aku ke komunitas bagus, aku ke band-bandan bagus gitu kan ya. Kendalanya nggak ada, cuman lebih ke PR-nya banyak nih. PR ya, karena untuk prepare acara gitu kan, untuk ngurus produksian gitu, betul mumet. Dan mungkin ekspektasi kawan-kawan juga udah agak tinggi nih kayaknya model-modelnya. Iya, itu karena ekspektasi tinggi itu aku kalau nggak ngecewain gitu, makanya aku mau ngapa-ngapain pun kayak harus bener-bener maksimal ya. Kayak bangun tidur ini sekarang pikirannya udah nanti gak? Bangun tidur tuh aku udah bukan makan, tapi cek HP ini apa yang harus aku kerjain hari ini. Kita merasa pas lagi tidur gue yang bayang di kepala gue itu pas lagi tidur ya kan. Apa yang harus ku progres lagi apalagi gitu ya. Kayak gitu. Nah, tadi kita udah lumayan panjang lebar lah ngebahas konsep acara, tempat apa segala macam ya kan, gestar, pengisi acara. Terus yang mau ku tanya selanjutnya, ini kan event, mungkin kau baru pertama kali nih ngerjain event thrifting kayak gini kan? Iya. Di luar kau udah banyak puluhan event yang kau kerjain, musik apa segala macam. Mungkin yang di bagian thrifting baru pertama ya kan? Ini bakal nanti ada kelanjutannya atau gimana kira-kira? Event ini sendiri ya? Sumathrift ini sendiri ya? Oh, kalau untuk lanjutan aku belum ada pikiran ke situ ya. Belum ada gambaran. Sekarang aku yang lebih kupikirin adalah
gimana supaya di awal ini berjalan lancar pasti prepare-nya. Oke. Ya kan? Prepare lancar, baru pembukaan nanti lancar semua sesuai rencana. Udah. Itu sih paling ke situ kalau yang bisa kepikiran aku bisa mikirin. Atau mungkin itu bakal tergambar setelah acara ini selesai nanti sukses enggaknya atau animonya kayak mana. Karena kan aku pun sendiri sebenarnya masih kayak gambling juga, ini bakal pecah nggak nih atau ini bakal sesuai ekspektasi kawan-kawan nggak nih, mungkin kayak gitu ya. Iya benar gitu. Harapan kau sendiri lah, harapan kau tentang acara yang udah kita progres, yang udah kita setting dari 1 bulan lalu yang kita kerjai dan akan rilis tanggal 30 ini sampai 14 November nanti, apa kira-kira harapan dan goals kau tentang acara ini sendiri? Yang pertama, gimana supaya aku ngelihat ekspektasi kawan-kawan ini besar pasti. Antusiasmenya besar. Dari media aku lihat gitu kan. Baru respon dari teman-teman seller, teman-teman band, teman-teman komunitas juga besar gitu. Okay. Nah, aku sih semoga sesuai ekspektasi mereka aja sih tentang event ini gitu. Gimana supaya teman-teman seller ketika happy gitu, cuan udah pasti ya kan. Jangan sampai udah masuk, itu kan bayar masuk kan kita bayar nih. Jangan keluar uangnya nggak balik kan. Jangan sampai lah. Itu pasti gimana supaya cuan, baru sesuai timeline untuk acaranya, schedule-nya ya gitu sih. Baru pengunjungnya rame juga gitu. Ya pasti ya rame-rame protokol lah, biasa kan masih Covid. Iya benar. Jangan lupa juga tuh pasti. Nanti kan kalau mereka datang tuh ya pasti harus masker, udah pasti. Jaga jarak gitu. Nanti di situ ada tempat untuk cuci tangannya gitu. Ada gitu. Sanitizer juga disediain. Kalau dari aku sendiri sih sebenarnya harapannya ini bakal jadi satu wadah lah untuk teman-teman seller semua yang nantinya itu bisa tempat kita meluangkan ide, meluangkan emosi atau ngelempar kritik, saran untuk yang membangun ya. Pasti. Untuk yang membangun pada akhirnya nyiptain ekosistemnya jadi lebih bagus merasakan pribadi ya. Iya sih, aku sih sampai saat ini juga banyak masukan. Banyak masukan dari kawan-kawan senior seller juga, dari kawan-kawan. Aku tampung-tampung aja sih gitu. Aku nggak nutup, aku nggak ngerasa kayak ini adalah hak aku untuk buat event ini gini aku pengen kayak gini nggak gitu sih. Apa masukan yang masuk pasti gue ini. Aku tampung aja. Pesan terakhir untuk kawan-kawan yang mungkin bakal datang atau teman-teman seller yang masih mau bergabung, apa kira-kira dari kau? Ya, yang pasti ini adalah momentum ya, setelah sekian lama nggak ada acara di Medan pertama gitu. Terus selain kalian datang untuk belanja, untuk lihat barang-barang thrift gitu yang kualitas pastinya, kalian itu harus datang karena bakal ada edukasi gitu. Di situ bakal ngebangun vibes, bakal jadi tongkrongan yang bagus. Jadi mungkin bakal banyak yang penasaran pastinya ya kan. Jadi jangan sampai nggak datang di event Sumatrif 2021 tanggal 30 Oktober sampai 14 November di Pasar Tikung ya. Pasar Tikung tuh lantai 3. Lantai 3 full, satu floor kita bakal pakai di situ, banyak kios, banyak tenan yang bakal jualan. Lengkap ya pasti, sepatu, jaket, kaos, hoodie, vintage. Ada semua sepatu custom. Apalagi kira-kira yang belum tersebut di awal, lokal brand juga bakal ada, pameran lukisan juga bakal ada. Jadi bakal kompleks acaranya. Jadi pastikan kalian ada di sana, ngumpul bareng kita juga, bawa duit lebih mungkin karena pasti kalian bakal ngiler sama barang-barang yang ditunjukin kawan-kawan di sana. Ya, satu lagi Nat? Itu aja sih paling. Itu aja ya, yang jelas. Jangan lupa datang ke event Sumatrif 2021 tanggal 30 Oktober sampai 14 November. Detailnya udah kita bahas panjang tadi di awal. Pengisi acaranya nanti juga nama-nama besar kayak Fingerprint, SPR dan lain-lain. Terus juga ada guest star dari Thrifting ya kayak Mamet Big Boss, Cika Bimo. Terus juga ada X-Style dengan Mang Jainal yang akan hadir di situ. Dan kita bakal seru-seruan. Kita juga akan berkumpul dengan banyak perwakilan kota-kota. Mungkin gathering juga akan terlaksana dengan metode-metode yang mungkin bakal kita susun ke depannya ya kan. Yang jelas ini bakal seru kali sih. Ini bakal pecah, harusnya ini bakal pecah. Oke, mungkin itu aja lah ya. Untuk yang penasaran atau yang mau tahu info lebih lanjut bisa
follow IG Sumatrif atau follow IG partner-partner Iya. yang terlibat langsung di Sumatrifnya. Nanti ada penjelasannya mungkin di bawah, nanti bisa kalian baca. Dan untuk yang mau join seller ya, yang mau join itu masih terbuka kemungkinan, ada beberapa booth lagi tersisa. Kita tadi belum sebutin berapa satu booth untuk seller yang mau masuk. Yang mau masuk 1 juta. 1 juta untuk satu booth dengan ukuran 2x2. 2x2. Kios, itu beneran kios. Berbentuk kios, ada rolling door, jadi kalian akan diserahin kunci langsung, kalian pegang selama acara itu berlangsung 2 minggu. Ya kan? Ya. Jadi bener-bener perfect lah ini acara. Oke, mungkin itu aja ya. Mungkin itu aja ngobrol-ngobrol bareng sama Iqbal Onar selaku yang penggagas lah, bisa dibilang ya Nat ya. Yang ngajak kita semua untuk terjun untuk buat ini acara jadi terselenggara dengan baik. Jangan lupa mungkin kalau yang suka sama video ini, like, subscribe, komen atau apa terserah lah, karena itu juga nggak bayar, sebenarnya kan gratis. Oke, thank you for watching. Aku pamit. Iqbal Onar pamit. Sampai bertemu di video-video selanjutnya. Ciao.